Assalamualaikum sahabat Wasati. Cianjur adalah salah satu kecamatan di Bumi Pasundan yang sangat asri. Di sana gak terhitung banyaknya wisata alam dan berbagai spot camping yang menarik untuk kalian kunjungi loh. Untuk kalian yang ingin melepas penat, sangatlah penting bisa camping di sini ya. Karena ada beberapa lokasi camping terbaik di Cianjur yang menarik untuk kalian kunjungi. Penasaran kan? Nah, kalau kalian penasaran, dari sahabat Wasati akan memberikan 10 rekomendasi tempat camping terbaik di Cianjur versi sahabat Wasati. Simak video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat Wasati dengan like, subscribe, serta komen kalian, dan tentunya share video ini agar sahabat Wasa lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Bumi Perkemahan Mandalawangi. Untuk yang sering hiking ke Gunung Pangrango, pasti familiar deh dengan camping ground di Cibodas ini. Bumi Perkemahan Mandalawangi ini memang berlokasi sangat dekat dengan titik pendakian gunung ini, sehingga nggak heran jika banyak pendaki yang datang untuk camping di sini. Selain itu, Bumi Perkemahan Mandalawangi ini juga ideal dijadikan lokasi camping bersama keluarga dan teman-teman kalian. Nah, untuk mencapai Bumi Perkemahan Mandalawangi ini sangatlah mudah ya. Jalur menuju lokasi perkemahan memang sedikit berkelok-kelok dengan belokan yang tajam, tapi jalannya sudah diaspal mulus memudahkan kendaraan bermotor untuk melintas. Tanah perkemahan bisa dicapai cukup dengan berjalan kaki selama 10 menit saja loh. Di sini juga terdapat persewaan tenda dan alat perkemahan yang ada di sekitar lapangan parkir. Camping ground Mandalawangi ini memiliki pemandangan alam yang sangat-sangat indah. Seluruh area dinaungi dengan pepohonan yang sangat rindang. Udara pegunungan yang sejuk langsung bisa kalian rasakan. Salah satu poin unik adalah pintu masuk ke area perkemahan ini. Gerbang masuk ini berbentuk seperti bonggol pohon raksasa lengkap dengan akar-akarnya yang sangat besar. Lahan perkemahan juga sangat luas ya, jadi kalian bisa mendirikan tenda di spot manapun yang kalian inginkan. Bumi perkemahan ini dikelilingi oleh sungai kecil dengan air yang sangat jernih. Nah, tepi sungai jadi spot mendirikan tenda yang paling populer di sini. Mendengarkan gemericik air sungai memang sangat menyenangkan ya. Aliran sungai yang tenang juga ideal untuk bermain air dan berenang. Dan kalau kalian mengincar spot ini, sebaiknya lakukan reservasi terlebih dahulu ya. Di salah satu spot camping terdapat gua buatan berbentuk seperti mulut naga yang menganga. Selain tepi sungai, kalian juga bisa memilih spot tepi danau Mandalawangi. Kalian bisa menyewa perahu buat berkeliling danau. Pemandangan Gunung Gede Pangrango juga terlihat sangat jelas dari perkemahan ini loh. Bumi Perkemahan Mandalawangi ini menawarkan toilet, musola, dan lahan parkir yang luas. Kalian juga bisa membeli makanan di warung-warung yang ada di sekitar tempat parkir. Akses listrik juga mudah didapatkan ya, kalian hanya perlu bayar biaya tambahan sebesar 150.000 saja. Yang kedua, Gunung Gede Pangrango. Berwisata ke Cianjur pastilah kurang lengkap jika kalian belum camping di Gunung Gede Pangrango. Terutama bagi pecinta alam ya, wisata gunung ini berlokasi di dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di dalam Taman Nasional ini terdapat beberapa bumi perkemahan yang bisa kalian gunakan sebagai starting point sebelum mendaki. Dan untuk mendaki Gunung Gede Pangrango, kalian harus melewati pemeriksaan SIM-AKSI terlebih dahulu. Setelah itu barulah kalian bisa memulai pendakian. Ada 2 jalur yang bisa kalian ikuti untuk sampai ke puncak ya. Jalur ini adalah jalur Cibodas dan jalur Gunung Putri. Jalur Putri memang yang paling populer, terutama untuk kalian yang suka tantangan. Jalur trekking ini memiliki rute yang lebih pendek, tapi medan yang dilalui memang sangat menanjak. Kalian perlu waktu 3-6 jam untuk mendaki dari jalur Putri hingga puncak. Nah, kalau kalian suka rute panjang, bisa nih kalian mencoba jalur Cibodas. Jalur pendakian ini memang lebih panjang dibandingkan jalur Putri ya, tapi medan yang dilalui juga jauh lebih landai. Sejumlah area juga sudah dilengkapi dengan paving berbatuan dan jembatan yang terbuat dari semen. Jalur Cibodas ini juga menjadi jalur untuk mencapai destinasi wisata alam lainnya. Salah satunya adalah Curug Cirebung. Selain itu, kalian juga punya kesempatan untuk menjumpai sumber mata air panas loh. Kalian bisa merendam kaki yang pegal setelah berjalan jauh di air sumber tersebut. Jika kalian ingin memburu sunrise di puncak Pangrango, disarankan trekking lewat jalur Gunung Putri saja ya. Walaupun jalur ini akan sangat ramai di saat weekend. Dan jika kalian sangat fleksibel dengan waktu, kalian bisa mencoba uji stamina dengan melewati jalur Cibodas. Tapi perlu diingat ya, mendaki lewat jalur Cibodas hingga puncak membutuhkan waktu hingga 8 jam. Selama mendaki, kalian bisa mendirikan tenda di 2 titik, yaitu Kandang Badak dan Kandang Batu. Untuk perbekalan, kalian nggak perlu khawatir, di base camp maupun di pos terdapat pedagang yang menyediakan makanan dan minuman, sehingga kalian nggak perlu membawa logistik yang terlalu banyak. Yang ketiga, Curug Citambur. Cianjur memang sangat populer dengan tempat wisata curug ataupun air terjunnya. Salah satunya adalah Curug Citambur. Curug Citambur ini adalah wisata air terjun alami setinggi 130 meter di bagian selatan Kabupaten Cianjur. Jalan menuju tempat wisata alam ini memiliki permukaan yang berlubang dan tidak rata, sehingga kalian harus lebih berhati-hati.
Rute ini juga lebih menantang bagi pengendara mobil. Jalan aspal akan berubah jadi medan tanah berbatu saat kalian memasuki kawasan wisata. Dan setelah membayar di loket, kalian akan langsung dipandu oleh petugas tempat menuju ke tempat perkemahan. Di perjalanan, kalian akan dihibur dengan pemandangan pepohonan rindang yang hijau. Dan di dekat gerbang masuk juga terdapat danau yang sangat luas, warung-warung sederhana, toilet, dan musola yang tersedia sepanjang jalan. Dan untuk mencapai camping ground, kalian hanya perlu berjalan kaki selama 10 menit saja loh. Bumi perkemahan di Curug Citambur ini terletak di puncak bukit kecil. Kalian juga bisa langsung menyaksikan pemandangan air terjun dan pepohonan di sekitarnya dari kejauhan. Dari camping ground ini hanya butuh waktu trekking selama 5 menit saja untuk sampai ke curug. Air terjun ini memiliki aliran air yang dingin dan segar. Kalian bisa berenang maupun bermain air di sini dengan harga tambahan sebesar 7.000 per orang. Kabut yang muncul di sekitar air terjun membuat suasananya semakin syahdu ya. Ada juga beberapa spot berfoto dengan latar belakang Curug Citambur. Dan untuk masing-masing spot foto akan dikenakan biaya 5.000 saja. Di sekitar curug terdapat hamparan padang rumput yang sangat hijau. Padang rumput ini bisa jadi spot untuk mendirikan tenda. Dengan begitu kalian bisa menikmati mie instan hangat sambil menikmati gemericik air. Menyeruput kopi hangat juga akan terasa sangat nikmat ya, terlebih karena udara di sekitar air terjun memang sangat dingin di malam hari. Rasa kebersamaan bersama teman dan keluarga pasti jadi semakin terasa untuk kalian. Dan untuk berkemah di sekitar air terjun ada biaya tambahan ya, sebesar 15.000 saja. Yang keempat, Pantai Karangpotong. Pantai Karangpotong adalah salah satu tempat wisata yang paling happening tahun ini. Nggak hanya menghadirkan pemandangan sisi laut yang indah, ada banyak sekali spot foto yang sangat instagramable. Selain itu, anak-anak juga bisa bermain di children playground yang tersedia. Untuk berfoto-foto maupun bermain di playground, kalian akan dikenakan biaya tersendiri ya. Tiket masuk ke Pantai Karangpotong Ocean View adalah sebesar 20.000 saja. Di sana, fasilitas yang ditawarkan sangat lengkap, mulai dari toilet, musola, hingga warung makan. Jika kalian ingin menikmati keindahan pantai dan laut secara gratis, ada loh spot rahasia yang bisa kalian kunjungi. Titik perkemahan ini ada di area perbukitan yang memagari kawasan Pantai Karangpotong. Lokasinya berada sekitar 5 meter dari jalur tugu. Lebih disarankan untuk berkendara menggunakan sepeda motor ya, karena hanya sepeda motor saja yang bisa mencapai area perkemahan rahasia ini. Setelah kalian melewati jalan setapak berpasir, baru kalian akan sampai di puncak bukit. Di sana kalian bisa langsung mendirikan tenda di spot paling strategis. Bumi perkemahan ini terdiri dari rumputan hijau dengan jalan kecil menuju ke arah pantai. Dari arah bukit ini, kalian bisa melihat lautan lepas Hindia dan ombaknya yang bergulung-gulung. Sayangnya di area ini tidak menyediakan fasilitas toilet maupun musola, jadi kalian harus membawa tenda dan perlengkapan camping sendiri. Kalian juga bisa membeli produk makanan dan minuman dari warung-warung sederhana yang tersedia. Di sini kalian benar-benar bisa menikmati sensasi camping di alam bebas. Bahkan kalian juga bisa menyalakan api unggun di malam hari. Kondisi pantai juga masih sangat asri ya, tanpa gangguan pedagang asongan. Kalian bisa menikmati sensasi berlibur di pantai pribadi. Nah, waktu terbaik untuk camping di sini adalah pagi hari dan sore hari. Kalian bisa menikmati sunrise maupun sunset. Suhu udara juga jauh lebih sejuk. Musim kemarau memberikan pemandangan alam yang lebih baik dibandingkan musim hujan. Keamanan saat bermain di pantai juga lebih terjamin ya. Yang kelima, Curug Ngebul Cianjur Selatan. Curug Ngebul adalah salah satu wisata air terjun di Cianjur yang terindah. Lokasi air terjun yang tersembunyi membuatnya jadi hidden game di kabupaten ini. Dan untuk mencapai lokasi air terjun ini memang membutuhkan perjuangan lebih ya. Kondisi jalan pedesaan yang sempit dan berlubang jadi ujian tersendiri untuk kalian. Untuk sampai ke tempat wisata ini, kalian harus melewati jalan berkerikil yang sangat menanjak. Mobil nggak bisa melewati jalur ini, sepeda motor metik pun pasti akan kesulitan melewati tanjakan ini. Jadi lebih direkomendasikan untuk berkendara menggunakan sepeda motor gigi ataupun sepeda motor trail. Selanjutnya kalian masih harus berjalan kaki atau trekking melewati jalur setapak yang terbuat dari tanah. Dan setelah melewati tanjakan dan turunan, barulah kalian bisa melihat kepingan surga ini. Pemandangan Curug Ngebul yang dikelilingi dengan pepohonan dan tebing hijau sangatlah menyejukkan mata ya. Udara pegunungan yang sejuk juga membantu menghapus rasa lelah kalian. Beberapa meter rekan air terjun terdapat padang rumput yang sangat luas. Di padang rumput inilah kalian bisa mendirikan tenda dan berkemah bersama teman-teman kalian. Pemandangan air terjun dengan kabut uap di bawahnya menyajikan keindahan alam tersendiri loh. Sedikit fakta menarik tentang Curug Ngebul ini. Curug ini mendapatkan namanya dari kabut air yang berterbangan mengepul saat air terjun tersebut jatuh ke bawah, sehingga mengakibatkan efek kepulan asap. Air dari curug ini sangatlah dingin ya. Di aliran curug terdapat kolam renang buatan. Air kolam renang ini berasal dari air aliran curug, sehingga kalian bisa berenang ataupun bermain air di curug ini dengan lebih aman. Sayangnya fasilitas di Curug Ngebul ini kurang memadai ya. Akses warung ataupun kios makanan nyaris tidak ada, sehingga sebaiknya kalian membawa perbekalan yang cukup untuk piknik ataupun camping di sini.
Di sini juga tidak tersedia fasilitas musola maupun akses penerangan. Persewaan tenda dan perlengkapan camping juga belum disediakan, dan untuk saat ini baru terdapat akses toilet. Datanglah di musim kemarau ya untuk mendapatkan pemandangan yang terbaik. Yang keenam, Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas. Rekomendasi tempat camping terbaik di Cianjur selanjutnya adalah Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas. Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas ini merupakan camping ground yang terletak di tengah padang rumput yang dikelilingi hutan yang rindang. Suasana di tempat camping ini nyaman, tenang, dan udaranya pun sejuk. Sesekali saat cuaca cerah, kalian dapat melihat kemegahan Gunung Gede Pangrango. Kok bisa ya? Iya dong, karena Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas ini terletak di dekat kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di sini ada beragam aktivitas menarik yang bisa kalian lakukan di Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas. Di antaranya camping ceria, kegiatan outbound bareng rombongan, bermain golf, trekking, dan hammocking. Kalian bisa melakukan berbagai kegiatan seru tadi secara mandiri ataupun menggunakan jasa I.O. Jika nggak mau repot, pengelola wisata juga memberikan persewaan peralatan camping hingga peralatan untuk outbound lengkap dengan instrukturnya. Karena area camping ground-nya cukup luas, kapasitas tenda di tempat camping ini mencapai 200-an tenda. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan tempat saat liburan di sini. Terakhir nih, Bumi Perkemahan Bukit Golf Cibodas ini cocok banget untuk camping keluarga maupun rombongan. Fasilitas wisata di sini cukup lengkap ya, ada kamar mandi, toilet, penerangan, aula, pos keamanan, catering, hingga persewaan alat camping. Jadi kalian nggak perlu takut lagi ya, dijamin nyaman kok. Jadi kapan kalian mengajak keluarga ataupun rombongan kalian camping ceria di sini? Weekend besok boleh juga. Yang ketujuh, Lembah Pasir Sumbul. Salah satu surga camping terpopuler di Cianjur adalah Lembah Pasir Sumbul. Untuk mencapai lembah asri ini gampang-gampang susah ya. Jalan utama menuju lembah ini memang sangat lebar dan mulus, sehingga mobil dan sepeda motor bisa melintas dengan mudah. Mendekati kawasan wisata, jalan mulai menyempit dan hanya mampu dilewati satu mobil saja. Kondisi jalan juga sedikit bergelombang. Di salah satu ruas jalan adalah jurang yang terjal. Jadi kalian harus berhati-hati dan sabar saat berkendara. Setelah memarkirkan kendaraan, kalian harus berjalan kaki selama 200 meter. Kalian akan melewati pemukiman penduduk dan gang-gang sempit. Dan di dekat pintu masuk terdapat warung-warung sederhana yang menjajakan aneka makanan dan minuman. Selain itu, kalian juga bisa membeli kayu bakar untuk menyalakan api unggun. Untuk seikat kayu bakar, kalian perlu membayar sebesar 30.000 saja. Untuk sewa tenda dan perlengkapan camping juga bisa langsung menghubungi pengelola. Kalian juga bisa menggunakan fasilitas toilet dan musola. Sayangnya penerangan untuk toilet hanya ada di bagian pintu depan saja. Sedangkan bagian dalam bilik tidak dipasangi dengan lampu, sehingga ada baiknya kalian membawa senter dan handphone ataupun headlamp. Sinyal handphone di Bumi Perkemahan ini juga sangat bagus ya. Akses listrik juga tersedia dengan dikenakan biaya. Biaya listrik yang dikenakan bisa mulai dari 150.000 sampai 300.000. Di beberapa titik terdapat pipa yang dialiri air dari mata air. Kalian bahkan bisa menggunakan air ini untuk mencuci wajah ataupun berwudu. Begitu memasuki camping ground, kalian akan dibuat terkagum-kagum. Terdapat hamparan padang rumput seluas 2 hektar yang dikelilingi pepohonan pinus. Kalian juga bisa menemukan beragam tanaman tropis di sini. Di beberapa titik terdapat batang-batang pohon yang tumbang namun tetap tertata. Suasana di dalam camping ground ini sangatlah tenang. Terdapat juga jembatan kayu yang menghubungkan dua area camping yang berbeda. Rasa lelah kalian akan langsung hilang setelah menghirup udara segar di sini. Dan jangan lewatkan pemandangan sunrise dan menyalakan api unggun di sini. Yang ke-8, Smiling Cinangka Camping Ground. Siapa nih yang menyangka bahwa camping dengan pemandangan tepi sungai bisa sangat menyenangkan? Smiling Cinangka memiliki pemandangan tepi sungai yang sangat-sangat cantik. Sungai di tempat wisata ini sangat lebar dengan aliran air yang jernih. Di beberapa area terdapat aliran sungai dengan bebatuan yang cukup deras ya, sehingga membuatnya jadi lokasi yang tepat untuk kegiatan tubing. Biaya tubing adalah sebesar 50.000 per orang saja. Di beberapa titik aliran air sungai nggak terlalu deras, sehingga sangat aman bagi kalian yang ingin berenang. Kalian juga bisa memancing ikan di sini untuk kemudian disantap bersama keluarga ataupun teman-teman kalian. Tanah perkemahan di Smiling Cinangka ini sangat luas ya. Kalian bisa memilih lokasi yang paling strategis untuk mendirikan tenda. Salah satu spot paling populer adalah berkemah di tepian sungai. Dan mendengarkan suara sungai yang memecah keheningan akan membuat kalian menjadi rileks. Kalian juga bisa mendengar nyanyian serangga yang bersaut-sautan loh. Dan di malam hari kalian bisa melihat kunang-kunang. Tentunya serangga bercahaya ini sudah sangat jarang ditemukan di perkotaan. Ini menandakan bahwa aliran sungai di lokasi wisata ini masih sangat bersih. Karena kunang-kunang hanya bisa berkembang biak di air yang tidak terkena polusi. Dan di pagi hari kalian bisa menikmati pemandangan lembah dan sungai yang berkabut. Jadi nggak heran lokasi ini sangatlah cocok untuk kalian yang ingin self healing. Hingga tahun 2010 area ini juga banyak digunakan sebagai rute mototrail. Untuk kalian yang hobi mototrail bisa uji coba rute di sini ya. Tanah perkemahan ini juga dikelilingi dengan perkebunan teh.
Dan di sela-sela waktu camping kalian luangkan waktu untuk trekking sambil menikmati keasrian pohon teh yang ditanam warga. Pemandangan dari atas perkebunan sangat cantik ya. Selama camping kalian bisa memanfaatkan sejumlah fasilitas mulai dari toilet, akses penerangan hingga air bersih untuk berbagai keperluan. Waktu ideal untuk camping di sini adalah di pagi dan sore hari. Sebaiknya bawa perbekalan makanan dan minuman sendiri ya, karena di sini tidak tersedia warung. Yang ke-9, Pantai Ciri. Nama Pantai Ciri sudah pasti tak terdengar asing. Pantai ini sangat dikenal dengan pemandangan laut Hindia yang sangat cantik. Pantai yang berlokasi di Kabupaten Cianjur ini terdiri dari hamparan pasir yang luas dan halus. Pemandangan laut selatan dengan gulungan ombaknya sangat berkesan, dan berenang di lautan pantai ini memang tidak disarankan. Kendati demikian, kalian bisa dapatkan pengalaman camping terbaik di sini. Lokasi pantai ini memang terletak nggak jauh dari jalan utama, sehingga kalian bisa menemukannya dengan sangat mudah. Tapi perjalanan menuju Pantai Ciri ini cukup menguji mental ya. Pasalnya medan yang harus dilalui memang cukup sulit, namun semuanya akan langsung terbayar sesampainya kalian di lokasi. Nah, lingkungan pantai yang masih sepi sangat cocok untuk kalian yang ingin menikmati liburan yang tenang. Pantai ini juga sangat terjaga kebersihannya. Tentu saja kalian juga wajib menjaga agar pantai ini senantiasa bersih. Kalian bisa berfoto-foto maupun menikmati piknik di sini. Bukit batu yang berjejer di sekitar pantai memberikan kesan pantai pribadi yang eksklusif banget. Untuk yang ingin camping, kalian bisa menaiki bukit yang ada di sekitar pantai. Sudah tersedia jalur trail untuk diikuti sampai ke puncak bukit. Pemandangan laut Hindia dari bukit Pantai Ciri sangatlah mengagumkan ya. Dan selagi berkemah, kalian bisa menikmati pemandangan langit berbintang yang sangat jelas di malam hari. Dan jangan lupa untuk bangun pagi-pagi sekali agar bisa melihat sunrise. Dan untuk mendapatkan pemandangan terbaik, datanglah di musim kemarau. Waktu terbaik untuk berwisata dan camping di sini adalah sore hari. Selain sejuk, kalian juga nggak akan melewatkan pemandangan malam berbintang dan matahari terbit. Camping di Pantai Ciri ini memang tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Akan tetapi fasilitas yang disediakan juga sangat minim, karena kalian memang akan berkemah di alam bebas. Jadi jangan harap bisa menemukan akses toilet dan musola. Selain itu, warung dan minimarket juga berlokasi cukup jauh dari pantai. Jadi sebaiknya kalian sudah mempersiapkan perbekalan yang cukup saat dalam perjalanan. Yang ke-10, Lembah Tapak. Nama Lembah Tapak memang belum terlalu familiar bagi penggemar camping. Pasalnya bumi perkemahan ini memang masih sangat baru ya. Akan tetapi bisa jadi kalian mendapatkan pengalaman camping terbaik di sini. Terlebih lembah ini masih sangat asri dan belum banyak dikunjungi orang, sehingga sangat cocok untuk kalian yang ingin menjauh dari kebisingan kota. Dan untuk menjangkau tempat wisata ini memang bukan perkara mudah ya. Akses jalannya masih sangat sulit, bahkan untuk pengendara motor sekalipun. Jalan yang nggak rata dan cenderung menanjak membuat kalian harus lebih hati-hati saat berkendara. Namun aliran adrenalin akan perlahan menurun begitu kalian sampai di tempat tujuan. Hamparan padang rumput luas di antara hutan pinus memberikan kesejukan tersendiri. Udara di Lembah Tapak ini sangatlah sejuk walaupun di siang hari ya. Untuk kalian yang ingin camping, gak akan dikenakan biaya sebesar pun. Kalian bisa memilih sendiri lokasi tenda yang sesuai. Selain camping, kalian juga bisa berolahraga lari pagi mengelilingi area perkemahan. Dengan asupan oksigen yang melimpah, tubuh kalian gak akan mudah merasa kelelahan. Pemandangan Kabupaten Cianjur di malam hari juga terlihat sangat indah dari bukit ini. Di pagi hari, pemandangan hutan pinus yang berkabut juga memberikan kesan yang menenangkan. Sayangnya, untuk saat ini fasilitas yang tersedia masih terbatas ya. Hanya terdapat beberapa warung yang menawarkan makanan dan minuman hangat. Akan tetapi, fasilitas lain seperti lahan parkir, akses jalan yang mulus dan musola masih belum tersedia. Akses penerangan juga belum disediakan ya. Tidak menutup kemungkinan sih fasilitas yang ada akan bertambah seiring dengan popularitas camping ground ini. Selain sebagai lokasi camping, Lembah Tapak ini juga dikenal di kalangan klub motor dan komunitas pecinta alam. Mereka cukup sering melakukan gathering dan camping di kawasan wisata ini. Nah, bagaimana sahabat Oase? Ternyata ada banyak sekali ya lokasi camping dengan keindahan alam yang ada di Cianjur. Bagaimana, apakah kalian tertarik untuk mengeksplorasi rekomendasi tempat camping tadi? Atau jangan-jangan kalian sudah pernah mengunjungi beberapa? Nah, tentunya ada lebih banyak lagi lokasi berkemah terbaik di Kabupaten Cianjur ini. Jadi bagaimana, apakah kalian memiliki saran tempat wisata camping menarik lainnya di kabupaten ini? Kalau kalian memiliki saran, silahkan komen ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sahabat Oase Hati dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar sahabat Oase lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.